Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'alna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tasuna biha bi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Qala Syekh Abdul Jilani fi manaqibul Burhan, idza sa'altumullaha fas'aluhu. Pada jamaah rutinan yang saya muliakan, pada malam ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan pada beliau, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kita semua digolongkan di umat beliau yang kelak berikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kepada seluruh jamaah rutinan, bahwa manaqib Nurul Burhan itu menceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani, yang mana di dalam manaqib Nurul Burhan sabdane ngendika idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Nek sampeyan kepengin jaluk maring Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani selaku waliullah, selaku ratu yang wali, siap memintakan. Kira-kira nek sampeyan ana wali sing perkara Allah siap njalukaken, kok sampeyan kok ora tawasul, rugi napa rugi? Rugi. Rugi napa rugi? Rugi. Padahal Syekh Abdul Jilani sama ngendika idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Jikalau engkau akan meminta Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani siap memintakan. Diceritakan dalam kitab Al-Fatir, di situ juga keramat-keramatnya Syekh Abdul Jilani banyak sekali. Di antaranya di dalam kitab Tafsirul Fatir, dulu ada seorang kiai berziarah dengan santri-santrinya. Setelah di perjalanan itu dicegat oleh ular yang sangat besar. Ular hitam yang sebesar yamin, itu yamin itu. Akhirnya ular tersebut itu oleh sang kiai tersebut ditombak. Pas ditombak, cus, ada cerita dari ular tersebut. Ularnya hilang, kiainya juga ikut hilang. Akhirnya sang santri itu bingung, kiai ada di mana kiai? Oh, santri setia. Kiai ini hilang itu kolektif. Santri setia ya, kiai hilang belanja. Kiai ada di mana kiai? Kiai ada di mana kiai? Setelah berapa jam, akhirnya ketemu dengan kiai tersebut. Tapi kiai tersebut itu berubah. Maksudnya berubah pakaiannya. Kupluknya yang tadinya begini berubah menjadi mahkota seperti raja. Pakaiannya jas semacam ini berubah menjadi pakaian seperti raja itulah. Akhirnya sang santri matur, "Hei kiai, napa jenengan kiai kula?" "Iya." "Loh, mengapa pakaiannya berubah kiai?" "Hei santri, begini santri. Setelah saya membunuh ular tadi yang besar itu, ularnya hilang, juga saya hilang. Saya sadar-sadar sudah di bawah laut. Kemudian di bawah laut di situ ada kerajaan siluman, yang mana di depan saya ada seorang raja sambil memegang belerang. Rajanya itu sangat hodop, sangat jengkel. Hei Patih, hei Panglima, hei Senopati, siapa yang membunuh anak saya? Siapa yang membunuh putra mahkota saya? Siapa yang membunuh calon raja pengganti saya? Hei Patih, siapa?" Ngaten sang raja, yang membunuh itu kiai itu, kiai itu.
Hei Kiai, apa betul kamu membunuh anak saya? Bukan sang raja, saya tidak membunuh anak Anda. Hei Patih, mengapa Kiai ini tersebut itu nggak mengakui membunuh anak saya? Betul sang raja, yang bunuh itu Kiai itu lihat tombaknya masih berdarah tombaknya itu. Hei Kiai, kamu jangan mungkir, kamu yang membunuh anak saya. Bukan sang raja, saya itu bukan membunuh anak Anda, tapi saya membunuh ular. Lah itu ular itu anak saya. Oh gitu. Hei Kiai, karena kamu sudah membunuh anak saya, kamu harus saya hukum. Hei Argojo, bunuh Kiai ini. Mendengar itu, sang Kiai itu tawasul. Dumateng Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Sakolain, ya Qutbur Rabbani, ya Ghausus Somadani, ya Muhyiddin Aba Muhammad. Ini atawassalu bika ila Allah Ta'ala liqada'i hajati. Tawasul kayak gitu, akhirnya datanglah sinar putih. Hei sang raja, itu ulama sudah tawasul dumateng Syekh Jilani. Kalau Anda membunuh Kiai itu, maka Anda berurusan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Mendengar itu sang raja ular tersebut, ya udah, hei Kiai, kamu tidak jadi saya bunuh karena kamu sudah bertawasul dumateng Ratu Ning Wali. Tapi kamu harus saya, apa ya istilahnya? Kamu harus saya hukum. Kamu harus menyolati jenazah anak saya. Kamu harus menjadi imam sholat jenazah anak saya. Hukumannya bukan dibunuh, tapi disuruh untuk menjadi imam sholat jenazah. Ye, sang raja siap. Pelayan, ganti pakaian Kiai ini. Berikan kopiah mahkota dan pakaian seperti raja. Akhirnya diganti, kemudian sholat mayat. Setelah sholat, sosok begini santri. Setelah sholat saya sudah datang ke dunia lagi. Itu kejadian tadi santri. Itu Kiai cerita pada santri itu. Akhirnya kita lihat, kita ambil kesimpulan dari sini. Luar biasa tawasul dumateng Syekh Abdul Jilani yang tadinya akan dibunuh oleh seorang raja siluman, akhirnya selamat gara-gara lantaran tawasul dumateng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.